Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang stack dalam algoritma dan struktur data teori. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Reski, NPM 227102078, kelas 1C, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan struktur data teori dengan materi stack dosen pengampu Bapak Mizan El Hairi Kusuma, MTI. Jadi, apa itu stack? Stack atau tumpukan merupakan teknik pengorganisasian data yang bersifat sekuensial dengan skema LIFO, yaitu last in first out. Jadi, struktur data itu disusun atau diorganisasikan dengan konsep LIFO atau last in first out, yang artinya jika kita menumpuk suatu barang atau benda, yang ditumpuk paling awal itu pasti akan berada pada baris yang paling bawah. Dan sedangkan benda yang ditumpuk paling akhir itu akan berada pada barisan paling atas. Sehingga benda yang berada di paling atas itu akan lebih mudah kita ambil. Begitu juga sebaliknya, jika benda yang ditumpuk pertama kali itu lebih susah diambilnya. Jadi stack di sini dengan skema LIFO atau last in first out ini artinya data yang terakhir kali masuk itu akan diambil pertama kali atau akan dikeluarkan pertama kali dan diproses pertama kali. Begitu juga sebaliknya, data yang pertama kali masuk itu akan diproses terakhir kali karena dia berada pada tumpukan paling bawah. Jadi dia berkebalikan dengan queue atau antrian, yang mana data yang masuk terlebih dahulu itu akan diproses terlebih dahulu. Kemudian di sini saya ada gambar. Jadi dari gambar ini kita tuh dapat mengetahui bahwa terdapat dua operasi dasar dalam stack, yaitu push dan pop. Ada di gambar push dan pop. Jadi operasi push ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam stack, sedangkan operasi pop ini digunakan untuk mengeluarkan data dari stack. Jadi ada pertanyaan, apakah kapasitas stack ini dapat penuh? Jadi stack ini dapat penuh apabila metode penyimpanan datanya itu menggunakan array klasik atau array yang didefinisikan panjangnya. Sedangkan apabila menggunakan array list, maka tumpukan bisa lebih besar dari kapasitasnya. Jadi pada stack itu tadi terdapat dua operator. Yang pertama tadi ada push untuk operator yang kita gunakan ketika kita hendak memasukkan data ke dalam stack. Kemudian yang kedua ada operator pop yang digunakan ketika kita akan mengeluarkan data dari stack. Bagaimana penerapan stack dalam Java? Di sini terdapat langkah-langkah, dan langkah yang pertama itu yaitu buatlah class dengan nama Java Stack lengkap dengan main metodenya. Yang kedua, import Java until scanner dan Java, kemudian until input mismatch expression, kemudian letakkan di atas nama class. Yang ketiga, buatlah dua variabel. Pertama adalah integer array dengan panjang 5 dengan nama stack, dan yang kedua adalah variabel integer dengan nama variabel counters dan dengan nilai-nilai awal yaitu 0. Variabel integer array inilah storage yang digunakan untuk stack dan sebagai pointer dan counternya. Menggunakan variabel counters, letakkan kedua variabel setelah nama class. Kemudian yang keempat, itu buat sebuah return value method untuk memeriksa apakah kapasitas stack ini penuh atau tidak. Method akan mengembalikan nilai true jika masih terdapat tempat untuk menempatkan value dalam stack. Namun apabila kapasitas stack ini sudah penuh, maka method akan mengembalikan nilai false. Kemudian yang kelima yaitu buatlah sebuah method void untuk menghandle aksi push. Yang keenam itu buatlah sebuah method void untuk menghandle aksi pop. Kemudian yang ketujuh, jika ingin menampilkan data yang tersimpan dalam stack, maka membuat satu method void lagi.
Yang kedelapan itu membuat sebuah aksi yang dapat membersihkan stack. Oleh karena itu membuat method void yang men-set counters ke 0 sehingga dapat menunjukkan langsung ke elemen array ke 0. Yang ke-9 membuat metode untuk menghandle fungsi exit. Ke-10 membuat menu untuk menambahkan interaksi antara user dan program. Yang ke-11 untuk mendapat menghandle pemilihan menu, membuat metode dengan fungsi switch di dalamnya. Nah, kemudian yang terakhir kita panggil metode menu program di main method. Selanjutnya kita bisa compile dan run. Kemudian apa sih maksud dari stack ini? Jadi dalam membuat suatu program atau software itu kadang kita membutuhkan namanya organisasi data. Ada data yang harus didahulukan, ada data yang harus diterakhirkan. Jadi seperti data yang masuk duluan harus diakses terlebih dahulu, ada juga yang sebaliknya, data yang masuk terakhir itu justru yang harus diproses pertama kali. Jadi sekian penjelasan singkat dari saya tentang stack atau tumpukan dalam algoritma dan struktur data teori. Maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pengucapan maupun penjelasan yang kurang dipahami. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.